Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Nur Azra, NIM 190101041110. Tujuan saya di sini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja kita simak materinya mengenai gaya mengubah gerak benda dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Apa itu gaya dan gerak? Pada gambar tersebut terlihat seseorang sedang menarik dan mendorong gerobak. Itu adalah contoh gambar gaya dan gerak. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Selanjutnya, gaya mengubah gerak benda. Gaya juga dapat memberi pengaruh terhadap gerak benda, antara lain: yang pertama, gaya menggerakkan benda diam. Contohnya, bola yang awalnya diam bergerak karena ditendang. Kedua, gaya mengubah arah gerakan benda. Contohnya, pemain kasti memukul bola yang datang ke arahnya. Bola yang tadinya lurus setelah mendapatkan gaya atau dorongan, maka bola tersebut dapat berubah arah. Yang ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya tanah liat. Tanah liat dapat dirubah bentuknya berbagai macam-macam. Berbagai macam-macam benda seperti pot, vas bunga, celengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama ada faktor gravitasi bumi. Faktor gravitasi bumi terlihat pada gambar tersebut. Buah yang jatuh di pohon akan bergerak jatuh ke bawah. Hal ini diakibatkan karena adanya gaya gravitasi. Kedua, tekanan udara. Contohnya layang-layang. Layang-layang yang dapat melayang ke udara karena adanya tekanan udara. Tekanan udara dapat menyebabkan benda bergerak, sehingga memudahkan layang-layang bergerak di udara. Yang ketiga, tarikan atau dorongan. Contohnya, sebuah mobil yang mogok akan bergerak bila ada orang yang mendorongnya. Yang keempat, ada bentuk benda. Contohnya pada gambar tersebut, bentuk benda, suatu benda akan mempengaruhi gaya yang diberikan. Semakin rata bentuk benda, maka gaya yang diberikan akan kecil. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima ada ukuran benda. Contohnya, bentuk benda yang lebih berat akan sulit menggelinding dibandingkan benda yang lebih ringan. Yang keenam ada permukaan benda. Permukaan benda contohnya pada gambar tersebut. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerakan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit pula benda tersebut menggelinding. Begitu pula sebaliknya, semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani, NIM 191040493. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya di sini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja kita simak materinya mengenai gaya menyebabkan benda bergerak dan gaya menyebabkan perubahan bentuk. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengenai sebuah benda. Contohnya adalah seperti gambar di bawah ini. Ketika kita mendorong meja, maka meja ini akan bergerak. Berarti ada gaya yang diterima oleh meja itu. Hal yang sama terjadi ketika seseorang sedang menarik troli. Ketika dia menarik troli, maka troli itu akan bergerak. Kenapa? Karena troli itu mendapatkan gaya. Selanjutnya, seperti yang teman-teman pelajari di kelas 5 SD, gaya ini dapat menyebabkan perubahan pada benda. Contohnya, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Lalu, gaya juga dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya.
gaya juga dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, jika teman-teman suka Lakhim atau Plano, maka teman-teman sebenarnya sedang mengubah bentuk benda itu. Dan ketika dipotong atau ditekan, maka bentuknya berubah. Hal yang sama terjadi ketika kita mencetak kue. Contohnya pada gambar ini, ketika cetakannya berbentuk bintang, maka hasil yang diperoleh juga berbentuk bintang. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Contohnya, ketika kita mendorong mobil, maka mobil itu akan bergerak, atau ketika kalian misalnya dibonceng menggunakan motor, lalu di depan ada anjing, maka seketika kalian akan berhenti. Kenapa? Karena motornya direm. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Contohnya ketika bermain badminton, maka ketika kok ini dipukul oleh lawan, atlet satunya akan memukul balik koknya sehingga arah koknya berubah. Hal yang sama terjadi ketika bermain bola, misalnya tadinya bola ditendang ke arah gawang A, setelah disundul ternyata berubah arah ke gawang B. Hal ini dapat membuktikan bahwa gaya dapat berubah arah. Selain itu, gaya juga dapat berubah kecepatan benda. Misalnya, ketika kamu menendang bola di atas lapangan yang banyak rumputnya, maka lama-kelamaan bola itu akan berhenti, disebabkan adanya gaya geser yang bekerja pada bolanya. Dan gaya geseknya tidak searah dengan bendanya. Jadi, jika bendanya bergerak ke kanan, maka gerak geseknya ke kiri, sehingga gesek bolanya melambat dan lama-kelamaan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfin Al-Fajriani, NIM 190101041102. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya. Langsung saja kita simak materi mengenai perubahan energi. Perubahan energi. Untuk melakukan tahap diperlukan energi. Energi yang terdapat pada makanan dinamakan energi kimia. Energi yang terdapat dalam bahan seperti bensin, minyak tanah juga dinamakan energi kimia. Selain energi kimia, masih banyak lagi macam-macam energi seperti energi listrik, energi cahaya, energi bumi, energi kalor, dan sebagainya. Energi tidak pernah habis, tetapi hanya berubah bentuk. Contoh perubahan energi antara lain, yang pertama, ada energi listrik berubah menjadi energi panas atau kalor. Contohnya, ada setrika, kompor listrik, dan solder. Yang kedua, ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya, yang pertama ada bola lampu dan lampu neon. Yang ketiga, ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya, ada kipas angin dan mobil mainan. Yang keempat, ada energi listrik berubah menjadi energi suara. Contohnya, radio, bel listrik, alarm, dan sirine. Dan yang terakhir, yang kelima, ada energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya, ada transformator atau charger dan baterai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Itulah tadi penjelasan saya. Jadi kelompok kami menggunakan media audiovisual, yaitu media dalam bentuk unsur suara dan gambar. Jenis media ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang sekaligus konsep bagi setiap siswa sehingga dapat lebih cepat memahami dari penjelasan materi tersebut. Sekian dari penjelasan materi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。